Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui program Rehat edisi Selasa 21 September 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita memuji memuliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan dan perenungan malam. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam ini ya Tuhan, melalui program Rehat dan Doa Malam, kami bersama-sama akan mendasari dengan bacaan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman yang kami baca sebentar dan renungkan akan mengambil bagian di hati masing-masing kami. Berkati masing-masing kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan melalui bacaan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu,
Maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui rehat dan doa malam ini kita dituntun tema belajar menghargai pertimbangan. Dalam bahasa Ibu, unanga patimbangan atau senga. Setiap kali ada perjumpaan ataupun pertemuan untuk membicarakan sesuatu, tidak jarang peserta pertemuan menawarkan saran ataupun menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan hal yang dibicarakan. Terkadang ada saran yang diterima, namun ada juga saran yang diabaikan. Walaupun saran yang diabaikan justru biasanya lebih berarti di kemudian hari. Seorang pelayan yang ikut dalam rombongan bersama Naaman memberi informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bernama Elisa sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Dalam bacaan kita di ayat 2 dan 3. Informasi itu menimbulkan harapan hati Naaman yang sedang berpenyakit kusta. Naaman akhirnya minta izin kepada rajanya untuk pergi ke Samaria dengan membawa barang berharga seperti emas dan perak, bahkan pakaian, dalam ayat 4-6. Pada awalnya Naaman kecewa setelah tiba di Samaria, tetapi setelah mengikuti perintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya menjadi sembuh setelah mengikuti saran pegawai-pegawainya untuk mengikuti perintah Elisa. Sejak saat itulah Naaman menjadi tahir dan kemudian menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Kita dapat
belajar bahwa seandainya Naaman tidak rendah hati dan tetap bertahan pada kekerasan hatinya, maka dia akan pulang ke negerinya tanpa mengalami apa-apa, bahkan mungkin penyakitnya bisa menjadi lebih parah. Tetapi karena Naaman mengikuti saran daripada pegawainya dan juga saran dari Nabi Elisa, maka dia boleh menjadi sembuh. Naaman mengubah cara pikirnya ketika ada yang memberi saran dan pertimbangan agar sebaiknya melakukan cara yang disarankan oleh Elisa. Oleh karena itu, belajarlah menghargai pertimbangan yang baik dari seseorang. Karena bisa jadi pertimbangan itulah yang mengantar kita untuk menemukan hal yang sudah lama kita rindukan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syukur dan doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan bahwa karena penyertaan Tuhan, maka ibadah singkat kami malam ini kami boleh laluinya dengan baik. Bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan saran-saran dari sesama kami yang mungkin saja itu akan membuat hidup kami lebih baik. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu yang memberi kami pelajaran pada malam hari ini bahwa abdi Allah Elisa, melalui abdi Allah ini karya-Mu boleh dinyatakan dan itu menjadi kesaksian bagi Naaman. Kiranya kami juga boleh menjadi saksi melalui firman ini. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam kami masing-masing yang boleh mendengarkan firman ini, supaya kami boleh menjadi saksi dan iman kami dikuatkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, melalui ibadah singkat ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan beberapa hamba-hamba-Mu yang boleh berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Di antaranya Yusuf Wensa, Angel Bungalia Pare, Ibu Serpin Salu, Devan Salu, Trisa, Nediva, Elora Paku, yang boleh berulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Berkati sukacita mereka hari ini ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan setiap yang mereka rencanakan Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, supaya sukacita damai sejahtera mereka boleh alami bersama Tuhan. Kami bersyukur bersama keluarga, beberapa keluarga yang boleh berulang tahun pernikahan hari ini ya Tuhan, di antaranya Bapak Harpa L. Kumpang dan Ibu Eliana Jacqueline Karangan, dan juga keluarga Bapak Yose Rizal Toding Rante dan Ibu Stefani Meliana Sumaryani. Berkati dalam rumah tangga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, supaya melalui itu semua nama-Mu dipuji dimuliakan. Bapa di surga, kami bermohon kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat apa yang menjadi harapan dari jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan,
sehingga melalui itu semua berkat-Mu boleh dicurahkan dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, melalui doa malam ini ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu atas pemulihan setiap yang sakit. Kami tidak tahu dan kami tidak melihat dimanapun mereka yang menjerit kesakitan atau berharap kesembuhan ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Melalui doa ini ya Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap yang merintih kesakitan dan mohon mengharapkan kepulihan. Jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Hiburkan yang sedang berduka ya Tuhan. Kiranya mereka semua melalui kedukaan justru iman mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan Tuhan, Engkau hadirkan lapangan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Berikan akal budi hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh bersaing secara sehat dan boleh mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan Tuhan. Saat ini dunia masih menjerit karena pandemi COVID-19 ya Tuhan, terlebih khusus di negara kami Indonesia, secara khusus lagi di Balikpapan di sini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap jeritan anak-anak-Mu Engkau yang mendengarkan, dan kiranya Tuhan pada saatnya Engkau pulihkan dunia ini dari pandemi, sehingga kami di dalamnya boleh menjalani kehidupan dengan sukacita damai sejahtera. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin yang memimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini seturut kehendak-Mu saja, dan kami di dalamnya boleh menikmati kehidupan damai sejahtera. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan. Yang kami bawa hanya beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
adalah syukur bagimu. Demikian ibadah singkat dan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semua senantiasa sehat. Salam sehat.